Selamat pagi Roh Kudus. Engkau hendak bekerja secara luar biasa sepanjang hari ini KKR setiap ibadah. Setiap jiwa-jiwa ya Tuhan yang dilahirkan baru akan dipenuhi dengan sukacita sorga. Dan kami tanda kutip jiwa-jiwa lama yang tidak pernah kadaluarsa selalu anak Tuhan selamanya. Kami pun akan diperbaharui melihat sukacitamu Tuhan Yesus. Karena satu orang bertobat, seluruh surga bersorak-sorai. Bala tentara malaikat bergembira. Terima kasih Tuhan, sampaikan sabdamu, hamba tidak mampu. Engkau yang mampu Roh Kudus, beri kemampuan kepadaku untuk menjelaskan kepada umatmu. Sembunyikan di balik salibmu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, praise the Lord. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebelum Anda duduk, bisa ucapkan selamat pagi ke kanan kiri. Puji Tuhan, silakan duduk. Bagi jemaat yang tidak sempat atau tidak bisa mengikuti CGSC, CG Super Conference bulan lalu, saya 2 bulan lalu ya, sudah ya, 2 bulanan, saya mau berikan laporan kemenangan supaya Anda tidak ketinggalan. Mari kita saksikan. Faith is not seeing, faith is believing before seeing. Iman bukanlah melihat, iman itu percaya dulu sebelum melihat. Orang-orang yang harusnya tidak ada, menjadi ada karena iman kita. CG, dari unit itu kau mulai. Saya minta kita semua menangkap visi multiplikasi. Tuhan bilang sama saya, beritahu sama jemaat, aku sudah ada di situ. Waktu aku naik ke perahumu, perahu itu langsung sampai ke tujuannya. Meskipun sekarang badanmu belum sampai ke tujuan, badanmu masih 2023, look at me. Spirit saya ada di situ. My spirit is already di 2033, it's done. Sebelum ada satu perintis ke sana, sebelum ada satu misionaris ke negara mana atau benua mana, Yesus hatinya sudah di situ. Dialah awal. Dia juga adalah yang akhir. He is the Omega. 2030. 300 gereja. Amin. Amin. Hari ini kita merayakan baptisan. Tapi sebelumnya saya mau tanya pada jemaat yang sudah datang berkali-kali ke sini tetapi yang belum ikut CG. Saya ingin sekali mengundang Anda untuk ikut di dalam kelompok kecil, kelompok sel, supaya Anda terkoneksi atau terkonekkan satu dengan yang lainnya. Dengan hormat saya minta kepada Anda yang sudah menjadi anggota CG atau Connect Group, dalam hitungan ketiga, please bangkit berdiri. 1, 2, 3. Mari, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk mereka dulu yang berdiri ini. Lebih serius dong kalau kasih tepuk tangan, puji Tuhan ya. Tetap berdiri, jangan duduk. Tetap berdiri dulu. Kalau Anda melihat kiri kanan Anda masih duduk, tolong di welcome untuk ikut CG ya, bisa. Anda bisa lihat di belakang saya sini akan ada QR code-nya. Itu dia. Anda yang duduk boleh ambil handphone, diklik di sana, Anda bisa dapat formulir untuk bergabung. Dan kalau ada orang-orang yang duduk di situ, kalau Anda yang berdiri melihatnya mereka butuh formulir, mungkin nggak biasa pakai klik-klikan segala, Anda bisa lambaikan tangan, Asher akan segera ke sana. Ya puji Tuhan ya. Sekali lagi kita mau welcome semua orang yang belum ikut CG di sini ya. Ngomong dalam hitungan ketiga sekali lagi kita bilang welcome home, oke? 1, 2, 3, welcome home. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Nanti di akhir ibadah tentunya dikeluarkan lagi itu ya QR-nya supaya semua bisa bergabung. Penting sekali untuk ikut CG. Anak-anak saya juga semuanya ikut CG, CGL dan sebagainya. Karena penting sekali kita itu hidup berkomunitas iman, tidak sendirian. Seharian ini saya sebut hari Minggu ini KKR penuh. Setiap ibadah beda, saya tunjukkan menu khotbah-khotbahnya. Itu dia. Nah, nanti yang ibadah terakhir, kalau Anda mau membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau yang sudah mundur,
terutama di ibadah penutupan hari ini, saya akan sharekan dengan judul apa kata Alkitab tentang neraka. Nggak serem kok, karena semua bicara tentang kasih Kristus, semua itu firman. Anda bisa bawa, nanti mereka datang, klimaks hari ini adalah KKR, apa kata Alkitab tentang neraka. Saya harap semua kita tidak akan ketinggalan ya. Saya percaya nanti malam justru akan menjadi puncak perayaan kita, bahkan puncak baptisan. Tapi kebaktian yang ke-1 ini, tidak kalah serunya, saya akan bahas tentang 4 hukum rohani. Saya ajak kita membuka di Yohanes pasal 3 ayat 16, kita baca lebih dulu. Yohanes 3 ayat 16. Bolehkah kita baca bersama-sama dengan keras? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baca sekali lagi dalam hitungan ketiga dengan kerasan lantang. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Injil. Injil itu kekuatan Allah. Tidak perlu saya munculkan ayatnya, saya hafal beberapa ayat itu di luar kepala. Roma 1:16 contohnya. Injil, aku tidak malu kata Paulus akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, the power of God to save. Kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang membawa mereka dari iman kepada iman. Injil itu kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang seperti Anda dan saya. Masalah dunia ini bukan masalah politik. Itu ujungnya bukan masalah ekonomi. Itu imbasnya. Masalah dunia ini bukan perang. Perang itu karena rasa curiga dan tidak percaya, masing-masing mau punya senjata. Masalah di dunia ini hanya bisa diselesaikan pada pokoknya. Sebenarnya kalau ini selesai. Semua permasalahan itu adalah dosa. Di mana ada dosa, di situ ada rasa tidak percaya. Orang berbuat jahat karena tidak takut akan Allah. Sehingga seorang mencuri, yang lain harus mempertahankan. Disitulah manusia mulai membangun tembok, roket, segalanya. Tapi dunia ini tidak akan pernah selesai sih sampai kiamat. Masalah masih tetap ada, tetapi Tuhan selamatkan orang-orang yang percaya. Kata binasa di situ supaya tidak binasa, dalam bahasa Inggrisnya perish. Perish itu artinya you shall not see heaven. Kita tidak akan melihat sorga. Pertanyaannya, orang-orang yang beragama, agama apapun, lalu mereka taat beragama. Mereka adalah orang yang taat. Mereka soleh lagi atau saleh. Mereka hidupnya baik. Apakah mereka tidak bisa masuk ke sorga hanya karena mereka tidak percaya kepada Yesus? Saya harus memberitahu terus terang, dan ini tidak politically correct. Ini bukan sesuatu yang aman untuk diutarakan. Tapi saya harus jujur kepada teks firman, dan jujur kepada keyakinan, jujur kepada hati sendiri, dan jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Yes, they will perish. Kan gak adil, gak fair. Orangnya baik loh, gak pernah mencuri, gak pernah berzina. Kan standar manusia. Tapi manusia itu semua orang di dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Sebelum mereka berbuat dosa pun kan gak adil kan. Itu kan logika kita. Allah itu yang tahu seluk-beluk hati manusia. Tahukah setiap bayi yang lahir itu lucu? Tapi suatu hari dia akan berbuat dosa juga karena kita semua lahir di dalam dosa kita. Kalau memang ada jalan yang lain, mengapa Yesus harus mati? Misalnya kalau seorang ayah, seorang papa memberikan ginjalnya kepada anaknya yang gagal ginjal, kalau ada jalan lain, minum obat aja selesai rawat jalan, kenapa kok harus dia korbankan nyawanya? Kalau memang ada jalan lain selain Yesus Kristus, berarti Yesus adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Ngapain saya ikuti? Kenapa kita harus mengikuti seorang tokoh yang bodoh?
Ternyata ada jalan lain, ngapain aku menderita di Golgota? Kita melihat penderitaan itu ngeri di Kalvari karena memang hukuman dosa, upah dosa itu maut. Karena memang ada neraka. Bukan karena penglihatan siapa, meskipun Tuhan memberi penglihatan, wahyu, mimpi, dan penglihatan. Saya percaya Tuhan masih memberikan pengalaman-pengalaman rohani. Tapi bukan karena semua itu semua hanyalah peneguhan. Ada tidaknya neraka dan sorga itu berdasarkan firman. Dan Yesus kerap kali mengucapkan tentang sorga dan lebih sering Yesus memberitahukan tentang neraka. Tahukah Anda kalau Anda baca di Alkitab, kitab Injil, berkali-kali Yesus bicara tentang penghakiman kekal. Kalau memang ada jalan lain, mengapa Yesus harus mati begitu? Mengapa Yesus harus matinya mengenaskan? Setiap orang itu jatuh dalam dosa. Entah gimana, saya nggak tahu, Tuhan yang maha tahu. Hati setiap orang itu Tuhan tahu. Kita itu punya kapabilitas, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang merugikan. Bukan hanya orang lain, tapi diri sendiri dan bisa melukai hati Allah. Kita semua itu sudah punya bakat alamnya. Tapi Tuhan itu bukannya Allah yang mensyukuri orang binasa. Kalau dia Allah yang mensyukuri orang binasa, kita bisa berkata nggak fair. Tapi Tuhan sudah sediakan jalan. Dia mati, dia sendiri turun tangan tidak diwakili oleh malaikatnya. Kalau saya jadi Tuhan, saya punya malaikat begitu banyak. Saya korbankan satulah yang paling mulia. Kenapa saya harus turun sendiri? Kan biarin suruh personal asistennya atau suruh sekretarisnya atau pegawainya lah. Mana ada presiden itu yang turun sendiri perang di Irak? Ya marinirnya. Satu presiden yang turun sendiri. Semua yang lainnya tidak perlu ikut, dia sendirian. Tidak ada yang disalibkan untuk dosa manusia. Kiri kanan Yesus penyamun itu mereka disalibkan sebagai hukuman mati atas kriminalitas mereka. Hanya satu orang saja yang meninggal untuk menebus dosamu dan dosaku. Sedangkan dia sendiri tidak berbuat dosa apa-apa. Dusta pun tidak ada di mulutnya. Yesus namanya. Hanya satu presiden yang turun sendiri. Semua tentaranya tinggal. Tidak ada satupun dia korbankan. Manusia suruh menunggu. I will come and get you. Aku akan datang dan aku akan datang dan merescue kamu. Yesus. Kenapa saya tidak bagaimana saya tidak mencintai dia? Karena dia melakukan itu untuk aku. Saya bukan orang yang fanatik beragama. Sungguhan, kalau sorga dan neraka gak ada, saya tidak mau punya agama. Mari kita makan, minum, pesta, pora, mati, ya wis. Tapi karena saya tahu ada hidup yang kekal. Dan saya tahu saya punya pencipta dan saya akan kembali kepada dia. Dan saya tahu saya punya tanggung jawab di hidup ini untuk memilih jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Kalau memang ada jalan lain Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah orang yang paling salah. Tidak ada jalan lain, sekalipun sana taat beragama apapun agamanya. Agama tidak menyelamatkanmu, tapi hubungan pribadi dengan Allah yang punya sorga itu yang menyelamatkan Anda. Jangan bilang gak fair, itu menurut kita. Belajarlah beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan itu benar. Manusia itu logikanya tumpul, sepinter-pinter orang. Dia tidak berhikmat dibandingkan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan lain kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah dengar Injil? Long time ago, saya pernah khotbah ini waktu kita masih zaman-zamannya, kalau nggak salah masih di gereja gedung yang lama di SCC. Saya pernah ngajarkan kitab Roma. Tuhan itu fair, tetapi tetap masuknya lewat Injil. Orang yang sampai akhir hayatnya meninggal tidak pernah mendengar setetes Injil. Tuhan itu adil. Tapi tetap masuknya lewat Injil. Saya bayangkan aja kalau orang itu mati, gak pernah dengar Injil sama sekali. Jarang sih terjadi, apalagi di zaman sekarang ini media massanya luar biasa. Gak ada orang di pelosok mana yang gak pernah dengar Injil sekali. Pasti pernah.
Di TikTok pasti pernah ada potongan dan sepenggal. Tapi tahukah dari zaman-zaman dulu ada orang yang menjaga nuraninya, dan kalau dia mati tidak pernah dengar Injil sama sekali, jarang ini ya. Dia sampai, kalau waktu dia melek mata di sebelah sana di akhirat, dia kelihatan Yesus, dia pasti berkata seperti Einstein, Eureka, atau I have finally found him. Hatinya langsung reseptif. Ini dia yang ku cari-cari. Dia tidak akan menghujat. Sedangkan orang yang menghujat seumur hidupnya dan menikmati itu, gampanglah nantilah terakhir-terakhir gua bertobat, lalu dia mati, tutup mata. Dia nggak pernah tahu, nggak pernah dengar Injil, dia lihat Yesus, dia akan jadi seperti si penyak. Hatinya kalau salah, mati pun tetap salah hatinya. Paham maksud saya? Manusia itu hidupnya kekal. Kalau kita, satu hal yang kita bawa, kita mati itu nggak bawa badan. Apalagi harta. Kita mati itu bawa hati. Dan kalau kita matinya itu jahanam, bejat. Meninggal dunia, melek sana, hati kita tetap bejat. Dan waktu kita ketemu sama Tuhan, seperti penyamun itu, udah last minute-an. Penyamun kan dua di samping kanan kiri Yesus. Anggaplah yang satu tuh kilaf dosanya. Mungkin dia marah sama temannya, lalu dia pukul, meninggal dunia, dihukum oleh orang Roma. Dilaporkan sama orang Yahudi, ini loh, orang ini pembunuh, langsung aja. Gak pakai basa-basi, langsung hukuman mati. Karena zaman itu kan gak pakai pengadilan, negara jajahan. Yang satu mungkin kilaf. Tapi dia jaga hati, tapi dasar orangnya emosian. Ketemu Yesus. Yang satu lagi sudah menjadi karir tuh kejahatan. Nurani itu terus dilanggar. Mamanya dari kecil berkata, jangan gini nak, mamanya disemprot. Bahkan mungkin papanya sendiri dibunuh. Hatinya sudah biasa bejat dan jahanam dan jahat. Waktu dia ketemu Yesus sama-sama last minute ini, tinggal jam hitungannya, lalu mereka mati, surga atau neraka. Yang satu bertobat dengan begitu mudahnya. Meskipun sakit sekali, gak sempat dibaptis dia. Dia gak sempat pergi ke gereja melayani, lalu masuk dalam komunitas saudara seiman, gak sempat. Dia akan mati karena dia sudah disalibkan. Salib itu adalah hukuman yang mengerikan. Pada waktu sudah di atas kayu salib itu, si penyamun yang satunya ini, yang hatinya itu memang kilaf, tetapi dia selalu coba jaga nurani. Dia berkata, Tuhan, ingatlah aku saat kau datang kembali. Dan Yesus berkata, sore ini pun kau dan aku bersama-sama di Firdaus. Luar biasa enggak? Yang satunya lagi, coba aku pernah dengar desas-desus sih, lu katanya bisa bangkitkan orang mati ya? Wih, orang kalau mulutnya jahat, jahat sampai forever. Mau mati pun masih jahat. Lu katanya mau selamatkan bangsa Israel. Ayo, lu bisa selamatin bangsa Israel, selamatin dulu dirimu sendiri. Lalu turunkan aku juga dari sini. Apa susahnya sih datang itu ngelendek sama Tuhan, merendah dan berkata, Lord have mercy on me. Belas kasihannya aku. Memang orang kalau hatinya angku ya angku. Saya pernah lihat orang yang sekarat, saya datangi itu orang selalu seumur hidupnya ini orang ini jahat. Tapi saya sebagai pendeta hamba Tuhan tidak boleh tebang pilih. Kalau saya bisa dan orang ini saya kenal dengan dekat, sekalipun dia jahat, kami ajak selalu kenal Tuhan juga nggak pernah mau. Waktu saya datang itu, dia nggak koma, tapi dia sudah sekarat. Saya datang, waktu saya berkata, Pak, buka mata, matanya tuh terbelalak seperti ngusir saya. Lu udah mau mati masih ngusir pendeta lo, bayangkan. Tapi untungnya dia sudah nggak bisa ngomong. Saya yang bicara, karena saya tidak pernah dikasih kesempatan bicara. Karena dia benci Tuhan lah, benci orang Kristen lah, benci pendeta lah. Kami tidak pernah dikasih kesempatan untuk bicara, bahwa tidak semua orang itu seperti yang dia kira. Kasih Tuhan kesempatan, lebih tepatnya kasihlah dirimu kesempatan gitu loh, kesempatan terakhir kalau perlu saat ini juga. Saya bilang, Tuhan mengasihimu, dia lihat saya. Boleh saya doakan? Nggak mau, tetap saya doa. Tuhan Yesus gini, karena keluarganya yang minta sama saya. Papa kita ini jahat. Tapi tolong Pastor Philip sekali ini. Saya doakan. Saya doa itu dia cuma pelototin saya. Saya pergi. 2-3 jam kemudian dia mati. Anda tanya sama saya, orang ini kemana? I don't know. Lebih baik waktu dia sehat, dia memutuskan. Daripada waktu dia sekarat gitu, apalagi koma. Mana gua tahu responnya apa.
Saya hanya bisa berpikir positif. Saya pernah doain orang koma, menetes air mata. Itu termasuk keajaiban. Saya tanya, ada satu orang yang sudah koma, saya berkata, belum kenal Tuhan, di luar Tuhan, bahkan bukan agama Kristen. Tolong press my hand, tolong peras tangan saya. Saya kasih jari saya, peras jari saya. Kalau Anda percaya, saya merasakan loh ya. Semoga bukan merasa-rasa, karena saya rasakan tangannya gorak. Dan peras tangan saya. Saya ngomong sama keluarganya, nangis semuanya. Tak lama kemudian meninggal dunia. Tetap misteri, tapi bukan 50-50. Saya anggap itu bukan kebetulan sebagai orang beriman. Saya tahu orang koma pun mendengarkan, karena ada orang koma yang bangun dari tidurnya. Lalu cerita, bahwa dia ngalami Tuhan ketika kami doakan. Atau dia merasa dengar suara samar-samar, orang menyebut Yesus. Itu kami yang menyebutnya. Lalu dia bangun lagi. Saya beriman aja dia peras gitu tuh. Bukan 50-50 lah. 70-30 lah. Keselamatan itu 100%. Kebinasaan juga 100%. Tapi mana saya tahu apa yang sesungguhnya terjadi waktu seseorang tidak menyadarkan diri. Lebih baik kita itu dalam bangun kita, bukan dalam tidur kita. Kita tuh sadar-sadar terima Tuhan. Melangkah dengan iman. Daripada kita tidak menyadarkan diri lalu entah apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi untuk orang yang waktu saya doakan melototi saya dan geleng-geleng kepala. I don't know. Saya doa itu sambil nangis-nangis loh. Saya nangis Tuhan Yesus. Saya kan masih mudah terharu kalau mendoakan orang yang sudah dalam kondisi gimana. Saya nangis. Tempat ICU. Gak gampang masuk ke ruangan kalau bukan keluarga, tapi saya diizinkan. Karena profesi saya. Mendingan saya ngomong sama orang sehat lah. Daripada sudah oksigenan kayak begini, udah dibolongi lagi. Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, Yesus tidak jahat kalau memang ada jalan lain. Berarti dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini, menyerahkan sesuatu yang padahal rawat jalan aja bisa. Kalau Anda bisa lebih baik, lalu Anda diterima di sorga, jadi orang yang sosial, amal sosial, ngapain Tuhan mati kayak gitu? Dan yang menjadikan, kalau memang ternyata ada jalan lain, bukan hanya Yesus yang bodoh, berarti Bapak juga. Nah kalau saya punya anak satu-satunya, untuk menebus Anda di penjara, hanya bisa nyawa ganti nyawa, saya kasih anak saya, lalu saya adopsi kriminal seperti Anda dan saya. Kita ini diadopsi sama Bapak karena Yesus. Gak ada jalan lain kecuali putranya yang tunggal, Yohanes 3 tadi yang kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata nanti ujungnya, lewat perbuatan baik kita, lewat amal sosial kita, bisa masuk surga. Ternyata ada jalan lain dengan menyuap hakimnya atau jaksa, Anda bisa keluar, gak perlu anak tunggal saya dikorbankan. Ambil hukuman matimu supaya Anda hidup dan Anda saya adopsi sekarang jadi anak saya. Padahal Anda itu kriminal, sekarang jadi putra saya, ganti putra tunggalku. Kalau ternyata disuap aja bisa hakimnya, saya sudah izinkan Jeremy atau Warren, kalau misalkan anak saya hanya satu yang cowok nih, mati untuk Anda. Bukankah saya adalah papa yang paling bodoh dan juru selamat yang paling bodoh? Aku sudah korbankan Warren untuk Anda, untuk Agus. Aku sudah korbankan Jeremy Mantova untuk Sylvie. Ternyata dengan menyuap aja bisa, nggak perlu anak saya jalani hukuman mati untuk Anda. Tidakkah membuat saya adalah orang yang paling bodoh, tidak menguasai materi, kurang riset? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, alias mengorbankan. Supaya barang siapa, lihat ini, kondisinya cuma sederhana. Percaya kepada Yesus. Bukan dia sebagai nabi atau Isa Al-Masih. Percaya Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Rajamu mulai hari ini. Anda dilengserkan dari tahta hidupmu. Dia sekarang yang bertata, bukan kehendakku lagi, tapi kehendakmu yang jadi.
supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata ada jalan lain, bukankah Bapak bodoh? Do you dare call God? Beranikah Anda menyebut Allah bodoh? Orang yang berkata ada jalan lain, gak harus Kristen, gak harus Kristus. Itu dengan kata lain menyebut Allah itu bodoh. Sadarkah Anda? Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, ngapain sih kita itu memberitakan Injil? Kalau ada jalan lain, ngapain sih kita itu merintis gereja? Merintis gereja bukan banyak-banyak gereja, merintis gereja supaya Injil terus diberitakan sampai kiamat di sana. Nah kalau kita KKR kan besok sudah nggak ada lagi tuh KKR yang pembicaranya udah pergi. Tapi kalau gereja kan selalu hadir, komunitas Injil di sana. Nggak ada jalan lain. Oke, saya belum cover hukum rohaninya nih. Ada 4 hukum rohani. Yang ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah traktat. Waktu saya bertobat tahun 1992, saya itu belajar sejak minggu pertama pertobatanku, saya itu belajar untuk memberitakan Injil kepada teman-teman saya. Dan itu tidak mudah, tetapi saya tidak pernah menyesali saya melakukannya. Dan waktu saya memberitakan Injil, saya sendiri belum hafal semua Alkitab, sampai sekarang juga belum hafal semua Alkitab. Saya hafal beberapa ayat-ayat di 4 hukum rohani yang tertulis di dalam sebuah traktat. Anda yang sudah menjadi orang Kristen di tahun-tahun 90-an, Anda pasti pernah, apalagi yang di luar negeri, ada traktat warna kuning namanya 4 Spiritual Laws, 4 hukum rohani. Itu menjadi pegangan saya kalau memberitakan Injil. 4 Spiritual Laws, traktat itu cuma 4 halaman. Setiap halaman menjelaskan satu hukum rohani itu. Dan traktat ini bagus bukan hanya untuk penginjilan, traktat ini juga bagus untuk kita memahami dasar keselamatan. Karena traktat ini doktrinnya benar. Traktat ini doktrin keselamatan. Jadi traktat ini bermata dua, seperti pedang mata ganda. Yang satu untuk saya sendiri, sehingga saya soal keselamatan berfondasi. Yang kedua, saya bisa pakai traktat ini untuk nginjili orang. Karena zaman dulu saya itu masih kaku. Khotbah mana bisa, saya suruh doa aja. Oh sebelum makan aja grogi kok. Untung ada traktat ini. Dan ternyata ya dengan traktat ini, bukan traktatnya yang hebat, tapi isi traktat itu tentang Injil 4 hukum rohani ini. Yang membuat akhirnya 11 orang saya bawa kepada Tuhan. Orang ke-11 adalah orang Malaysia. Namanya Jeffrey. Seorang mahasiswa di sana. Jadi setiap orang bisa memberitakan Injil kalau orang itu sudah percaya Yesus. Pakai traktat ini aja. Dan saya ajari murid-murid saya, waktu itu kan saya mulai pelan-pelan menjadi pengaruh. Berapa tahun kemudian saya masih pakai traktat yang sama, sekalipun saya sudah baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya mulai pakai traktat For Spiritual Laws ini. Ya. Ini saya mulai pakai ini sebelum saya selesai membaca Kejadian sampai Wahyu. Saya belum pernah selesaikan Alkitab sekalipun belum. Tapi untung ada traktat ini yang mengajarkan kepada saya doktrin-doktrin keselamatan dibuat simplified atau dibuat sederhana. Dan saya pakai traktat ini dan ayat-ayatnya saya hafal. Nah ayat-ayat yang saya akan bagikan sebentar lagi ini adalah ayat-ayat hafalan saya waktu saya bayi rohani. Jadi kurang lebih nanti ayatnya nggak usah dimunculkan pun saya bisa hafal. Paling-paling miss 1-2 kata lah. Itu pun hanya versinya beda. Ya. Tapi saya ingat kayak Yohanes 3 ayat 16 itu luar kepala itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. Saya hafal ayat-ayat ini, karena ini ayat-ayat sebelum saya baca seluruh Alkitab, saya baca ayat-ayat ini dan saya ajarkan kepada orang-orang, kepada teman-teman saya yang sudah bertobat. Dan luar biasa loh, waktu itu saya pegang 1 CG ya. 1 CG, dulu namanya juga CG, kalau di sini namanya Connect Group. Dulu waktu zaman saya sekolah di Kanada, itu CG namanya Cell Group. 1 CG itu saya pupuki dan benahi, lalu saya adakan pemuridan setelah CG selesai, mereka kumpul beberapa orang-orang. Kalau di sini namanya sponsor, orang-orang yang menjadi calon pemimpin. Dulu saya mulai pilih beberapa orang-orang yang mungkin saya bisa muridkan. Ini awal-awal, minggu-minggu pertama saya bertobat.
Saya kumpulkan, saya berkata, ayo kita bahas ayat. Nggak populer, ngapain sih Philip? Kita ngapain hafal-hafalin ayat? Saya bilang, ayat itu pedang roh, pasti berguna buat kita. Bukan hanya untuk orang lain, untuk kita sendiri juga berguna. Apalagi untuk orang lain waktu kita injili. Ayo dihafal ya. Ada beberapa ayat-ayat ini saya minta hafal. Nah, ayat-ayat yang nanti saya bagikan pada Anda, inilah ayat-ayat hafalan itu. Dan 1 CG saya menjadi 4 CG. Karena orang-orang yang menghafal ayat ini, sekedar pakai traktat gitu aja. Nginjili orang lain, satu-satu bertobat. Itu luar biasa. Ini bukan saya megahkan atau promokan traktat itu sudah nggak ada. Apalagi di zaman internet begini. Tetapi saya hanya ingin menekankan bahwa the simple gospel, Injil yang sederhana, bisa memenangkan temanmu yang paling keras. Makanya kita mulai dengan nomor 1, the 4 spiritual laws, 4 hukum rohani ini. Yang pertama, Allah mengasihi kita. Catat itu. Halaman ke-1 itu, God loves you. Makanya Injil selalu pembukanya ini, Jesus loves you. Ini kata-kata jangan dianggap klise. Ini kata-kata yang paling dibutuhkan oleh dunia, sekalipun Anda akan mengalami penolakan, orang acuh tak acuh. Tetapi kalau Anda berdoa, kata-kata ini akan masuk ke hati mereka. Kalau Anda tidak menuai saat itu, Anda akan menuai kemudian hari. Ingatlah bahkan dalam pergumulan persoalan kita, seringkali yang membuat hati kita luluh dan beban itu terangkat, bukan karena solusi daripada problema. Tapi waktu kita masuk hadirat Allah, Tuhan meyakinkan kita kembali bahwa Dia mengasihi kita. Kalimat Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Untuk memulai bagaimana saya memenangkan 11 orang itu, saya beritahu mereka, saya beranikan diri. Jeffrey, Jesus loves you. Terbukalah setelah itu pembicaraan. Who's Jesus? Karena dia bukan orang Kristen. Ketika saya injilin yang namanya Hendrik, sekarang juga di Surabaya orangnya. Saya juga beritahu yang sama. Jesus loves you. Suatu hari Rabu itu, saya puasa hari Selasa untuk dia. Saya bilang, Jesus loves you. Dan untuk mengucapkan itu gak gampang loh, sesama anak-anak muda, laki sama laki, apalagi ngomong soal love itu. Gengsi lah, remaja kok. Kalau orang dewasa juga sama lah, laki sama pria mana mau, Jesus loves you. Gak akan personal lah. Laki sama laki, gimana kamu ya, kerjaanmu gimana? Gak akan personal. AI mungkin masih bisa, tante dengan tante gitu, perempuan dengan perempuan masih bilang, Tuhan mengasihimu, karena mereka lebih peka secara sentimental. Untuk saya bisa melangkah itu nggak gampang, itu perlu untuk saya menelan ego saya, gengsi saya, dan harus tahan malu. Tapi apa artinya malu sih? Menahan malu itu nggak ada artinya kalau bisa menyelamatkan seseorang. Bukan orang ke-11, saya bukan membanggakan jasa ya, tapi orang-orang kesekian setelah itu, saya juga injili yang namanya Elmi yang jadi WL di sini itu sekarang, dari Vancouver dulu. Saya juga ngomong sama dia, Jesus loves you Elmi. Dan dia bertobat terima Tuhan, lahir baru lah, dia sudah beragama dulu. You see, semua mulai dengan Jesus loves you. Beranikah Anda menyampaikan pada seseorang ini? Sampaikan kalau Anda peduli. Jangan bilang, aku cinta papa. Kalau Anda tidak pernah memberitakan kasih Yesus kepadanya, papa binasa. Kau bilang itu cinta? Tahu-tahu jelas-jelas orang itu akan menuju kemana, Anda diam saja. Is that love? If that's love, I don't need it. Sedangkan kalau kita tahu ada dokter kanker, dokter yang menangani kanker yang bagus di Singapura, atau di Penang, atau di mana, atau bahkan di Jakarta. Anda nggak akan diam kalau keluarga Anda terkena kanker, Anda pasti beritahu, aku beritahu ya dokter itu bisa. Dan itu pun gak tentu bisa sembuh loh. Berapa banyak orang kanker meninggal dunia. Mau dokter terkenal pun. Tapi kalau datang ke Yesus. Dosamu pasti diampuni. Datang ke Yesus keselamatan itu pasti.
Kenapa kita tidak pernah mengarahkan orang-orang yang kita cintai, kita ngaku-ngaku cinta mereka, kenapa kita tidak pernah referensikan tabib di atas segala tabib? Why? Malu, gengsi, takut ditolak, itu gak seberapa dibanding buahnya. Yang namanya Elmi itu juga nolak awal-awalnya. Orangnya untung gak di sini lagi, gak tugas. Saya ini ditolak bolak-balik, 11 orang itu saya bawa gak sekejap. Itu dalam waktu 1 tahun, 11 orang saya bawa. Tahun pertama saya bertobat. Lalu setelah itu dari 1 CG menjadi 4, jadi 40 orang. Itu karena member saya yang membawa. Memberitakan Injil pada rekan teman-temannya. Saya ajak hafal, Yohanes 3 ayat 16, mesti hafal ini. You harus hafal. Allah mengasihimu. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah menyerahkan anaknya, mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya sendiri pun tidak pernah ragu akan kasih Yesus. Kalau Anda menyampaikan kasih Yesus pada orang lain, Injil itu bukan hanya kekuatan Allah, Roma 1 ayat 16. Injil itu juga salah satu senjata rohani, perlengkapan senjata Allah yang ditulis di kitab, di surat Efesus, Anda tahu? Salah satunya adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Tahukah orang yang memberitakan Injil, imannya sendiri jadi sehat. Gereja yang menginjil, itu gereja yang kuat. Dan penuh dengan berkat. Ada orang ngomong seperti ini, Pastor Philip, kenapa sih jiwa-jiwa terus? Karena saya mengasihi my congregation, karena saya mengasihi jemaat saya. Kalau saya tidak mengajarkan pada Anda untuk terbeban, berarti saya ini nabobokkan lalebay gereja ini. Berarti saya kasih Anda opium rohani. Saya beri Anda anestesi. Gereja yang memanjakan, coba lihat, akan menjadi gereja yang manja. Gereja yang tidak bergerak adalah gereja yang mati. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang terhilang di mata Allah. Kalau jiwa yang tidak menerima Injil adalah jiwa terhilang atau tersesat. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang tersesat. Coba lihat, gereja yang punya misi in the heart, di hati. Itu gereja yang kuat. Yang mencari kerajaan sorga, malah segala sesuatu ditambahkan. Tahukah, Injil itu perlengkapan senjata. Untuk kita bertahan. Nggak ada orang Kristen bisa bertahan imannya kalau dia tidak memberitakan Injil. Kita tidak memberitakan Injil supaya kita masuk sorga. Tapi karena kita akan masuk sorga gara-gara Injil yang sudah kita yakini dan kita terima. Nggak mungkin kita tinggal diam. Nggak mungkin. Karena kita tahu sorga. Kita mau orang lain juga ke sana. Apalagi kita tahu tidak ada jalan lain. Hanya ada satu jalan saja. Tahukah gereja yang memberitakan Injil, orang Kristen yang memberitakan Injil. Kita beda dengan saksi Yehuwa. Saksi Yehova, mereka harus melakukan itu supaya itu bagian daripada keselamatan mereka. Kita sudah diselamatkan, cuma-cuma. Tapi itu bicara apa tentang dirimu kalau misalkan Anda tadinya masih mati dikasih minum sama orang, lalu kemudian Anda melihat orang lain dahaga, dia sudah hampir sebentar lagi mati kehausan, Anda diam saja. Itu orang tidak kamsyah. Orang tidak terima kasih. Saya pernah sekali waktu lagi macet ini jalan. Macet jalan. Kalau di luar negeri bedanya di Indonesia apa? Ini di Indonesia harus berubah mannerism atau sopan santun di jalan waktu kita nyetir ya. Kalau di luar negeri begini. Kalau orang di depan kita sudah tik 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 kasih sinyal mau ke kiri. Kita bukan malah justru serobot. Di sini kasih sinyal itu percuma. Itu membuat orang belakang harus lebih cepat lagi ngekat. Kalau di luar negeri tik 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 tik, tik Anda mesti ngalah. Satu mobil, cengli-cengli aja, satu, jangan dua. Lalu Anda maju, orang belakangnya ngalah. Jadi enak gitu, macet bisa teratasi dengan sopan santun di jalan. Budaya antri. Sekali saya lagi macet total ini saya sudah telat. Waktu saya masih sekolah ya. Tik 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 tik. Masuklah. Bagus, masuk. Setelah dia masuk, ada mobil di depan dia. Tik 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 tik. Ini nggak tahu ini orang Indo atau bukan. Malah di-cut sama dia. Saya nyesel loh, ini orang ya, aku kasih dia jalan, dia nggak kasih orang lain jalan. Rasanya itu saya nyesel kasih dia jalan. Jangan buat Tuhan nyesel kasih Anda jalan. Hatinya itu langsung kelihatan kan, ini orang jahat. Dan tidak bertobat. Terus saya kasih loh, saya ini telat.
Di depannya dia, ternyata setelah lewat, saya lihat itu grandma. Akhirnya saya mengalah, kasih grandma itu masuk lagi. Jadi saya telat 2 kali. Bicara apa tentang kasih? Kasih itu enggak egois. Saya tidak membesarkan sebuah gereja yang egois. Kalau Anda kira bahwa GMS mau besar, bukan. Kita mau besar di mata Allah. Dan kita besar kemudian itu karena kebangunan rohani, karena Tuhan berkenan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Allah mengasihi kita, 2, hukum rohani yang kedua. Kita harus ngerti ini ya, manusia berdosa terpisah dari Allah. Kita mesti tahu ini. Kita harus memberitahu kepada diri sendiri dan kepada orang lain juga bahwa manusia berdosa itu terpisah dari Allah. Ayatnya mana? Roma 3 ayat 23. Sebab setiap orang karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahasa Inggrisnya, for all have sinned and fallen short of His glory. Kita harus tahu dulu, bahwa kita semua itu terpisah sudahan dari Allah. Nggak bisa dijembatani dengan amal sosial. Di traktat itu di halaman kedua, ada kasih gambar-gambar ilustrasi, simple sih. Ada kelihatan manusia di sisi satu, di tebing satu, God, Tuhan di tebing satunya lagi. Lalu ada suatu jurang yang tidak terselami, tidak terjembatani. Lalu ada sedikit balok yang menjorok ke depan situ, tulisannya amal sosial, kebaikan, kesalehan manusia, perbuatan baik. Tapi nggak nyampe ke Tuhan. Tapi nanti ada gambar berikutnya yang nyampe itu hanyalah salib. Ada salib yang menjadi jembatan atau menjembatani 2 sisi. Dan menjembatani 2 sisi itu sehingga mereka bisa menyeberangi jurang. Sehingga manusia berdosa bisa menyeberangi jurang. Waktu saya baca itu saya ngerti untuk diri sendiri. Apa yang saya alami kemarin di gereja, saya dijamah sampai nangis. Sekarang dibahasakan waktu saya baca itu. Oh begitu, itu yang aku rasakan. Makanya aku merasa seperti orang berdosa deh. Seperti orang yang gak layak sekali. Padahal aku sudah berusaha berbuat baik. Nah bisa, amal sosial perbuatan baik kita, bahkan roh agamawi, bahkan semua peraturan agama, itu hanya bisa membawa kita sejauh dikit lah ya. Tapi tetap nyemplung ke jurang karena setiap orang sudah terpisah dari Allah. Sudah jatuh dari kemuliaannya. Kita semua itu sudah berdosa. Roma 3 ayat 23. Yang bisa menjembatani itu hanya salib. Bukan usaha kita. Jadi kalau Anda mengira hari ini waktu Anda bergereja bahwa usahamu bisa menyelamatkanmu, mungkin Anda perlu bertobat dari pikiran itu. Karena at best, yang terbaik pun kesalehan manusia, kata firman, adalah kain kotor di hadapan Allah. Itu kan saleh menurut siapa? Coba kalau Anda lihat orang-orang yang seolah-olah memberi apa, sedekah, apa segalanya, kalau itu pencitraan, Tuhan yang tahu motivasi sesungguhnya di hatinya. Sekalipun kalau kumpul karpet merah semuanya memberikan apa kepada yayasan mana, yang bener lah. Satu sisi lagi hidup mereka free sex bebas di Hollywood itu. Satu sisi lagi mereka pakai narkoba. Dan mereka tidak tanggung-tanggung untuk membiarkan orang lain juga mengikuti mereka. Tapi sisi satunya lagi mereka bisa membuat suatu gala, pertemuan gala di mana mereka membantu bencana dan sebagainya. Tuhan tuh tahu kesalehan manusia itu tidak penuh. Kesalehan manusia itu tetap ada motivasinya. Tapi yang bisa mengubah hakikat orang dari dalam hati itu hanya Tuhan. Hanya lahir baru. Yesus hidup di dalammu. Yesus manusia berdosa terpisah dari Allah. Sehingga di Roma pasal 6 ayat 23, ini juga ayat hafalan saya. Anda bisa hafal ayat-ayat ini untuk diri Anda dan untuk Anda bisa bawa Injil ke orang lain. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. For the wages of sin is death. Saya hafalin dalam 2 bahasa dulu, Indonesia dan Inggris. Karena saya bisa injili teman saya orang Indonesia, dan karena saya waktu itu hidup di Kanada, saya bisa injili teman-teman saya, orang-orang Kanada. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hukum ketiga, ini masuk ke jawabannya. Yesus satu-satunya penebusan dosa manusia.
Hanya Yesus jawabannya. Nah di halaman ini langsung kelihatan dua jurang dengan dua sisi itu lagi. Tapi kali ini bukan balok-balok yang menjorok. Yang tidak nyampe ke sisi satunya. Tapi sekarang kelihatan disambung oleh tanda salib itu. Yesus satu-satunya penebusan dosa manusia. Yohanes 14 ayat 6 yang saya dari tadi singgung terus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. For I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father unless through me. Bahasa sehari-harinya kurang lebih begini, kata Yesus kepadanya, pada Thomas, pada salah satu muridnya yang tanya, akulah jalan, Thomas, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Bapa, atau tidak ada seorang pun bisa masuk ke surga, kecuali melalui saya, kata Tuhan Yesus. Kita mesti yakin akan hal ini, orang Kristen tidak boleh goyang soal ini. Bapak Ibu Saudara, kalau ini ternyata nggak betul, kita semua ini sia-sia. Kita semua ini semua sia-sia. Kita beribadah juga sia-sia kalau tidak ada kebangkitan orang-orang mati. Mending bubar aja. Buat apa nih semuanya? Saya tak kembali. Saya bekerja, saya akan betul-betul mencari perkara-perkara dunia. Tok. Saya menjadi orang pertama yang akan keluar dari sini. Udah gak gereja-gerejaan. We gather, kita berkumpul. Not for a lie, bukan demi sebuah dusta. We gather for the truth. Kita berkumpul karena atau demi kebenaran yang absah tidak akan pernah berlalu. Bumi dan langit bisa berlalu. Tak seiota pun dari Injilku akan dilalukan. Saya percaya kita berada di masa-masa yang sangat kritis di dalam hidup ini. Kita berada di persimpangan jalan kiri kanan kita. Oh my God. People need the Lord. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, people need the Lord. Mereka perlukan. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari? Mereka perlukan. Saya terharu dengan lagu ini juga bahwa Yesus satu-satunya jalan. Dan mereka perlukan. Kita berada di persimpangan jalan. Tante, kita, kolega kita, pembantu kita, bos kita. Kita tuh berada di persimpangan jalan. Anda dan saya kira kita itu hanya hidup di dunia ini supaya demi apa? Supaya kita bisa menghidupinya. Kita hidup di dunia ini sebagai utusan-utusan Tuhan. Kita dilahirkan baru dengan satu tujuan. Kita mau memberitakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh tinggal diam. Hal ini saya telah konsisten dan Tuhan tahu. 31 tahun sejak minggu pertama saya bertobat. I have not changed. Saya belum berubah. Saya sudah konsisten berjalan. Saya mendorong Anda untuk mulai berjalan dengan iman dalam hal ini. Dan Tuhan kehendaki sampai saya mati. Saya tidak akan berubah kecuali sifat-sifat lama saya yang terus diubahkan. Injil di dadaku tak akan pernah diubahkan. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti mengapa Tuhan izinkan kita hidup sekarang. Oleh karena itu sekarang hukum nomor 4 adalah kita harus menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun agamanya, agama tidak menyelamatkan. Makanya Anda perlu menantang orang yang Anda injili. You perlu terima Tuhan. Jangan hanya dia mengangguk-angguk kepala dan setuju dengan Anda. Traktat ini misalnya saya tidak memberi Anda traktat, tapi saya memberikan pesan di dalam doktrin keselamatan yang terkandung dalam traktat yang saya baca waktu saya masih muda. Ujungnya selalu tantang orang untuk percaya Yesus, untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Harus selalu menantang mereka. Dan kalau Anda sendiri belum bertobat, Anda harus menantang diri sendiri. Hari ini harinya, waktu aku percaya aku tidak boleh ulur lagi. Kita harus menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya lahir Kristen. Karena bermula-mula di keluarga kami, mama saya, ibu saya adalah orang Kristen.
Tapi sekarang satu keluarga kami semua dalam Tuhan. Kami bukan hanya Kristen, kami cinta Yesus. Tapi suatu hari waktu saya umur 18 tahun, saya tertantang dalam hati saya seperti Roh Kudus berbicara. Itu Roh Kudus, gak mungkin orang itu disadarkan kalau bukan Tuhan. Oh, saya harus menerima dia. Saya belum pernah menerima dia, selama ini saya hanya ikut-ikutan. Apalagi yang bukan Kristen udah jelas. Anda di luar Kristus. Orang-orang yang Kristen aja gak tentu dalam Kristus kok. Kita harus menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes pasal 1 ayat 12 bunyinya. Ya. Tetapi semua orang yang menerima dia diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Look, yang menerima loh ya. Roh jahat pun percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau nggak percaya, coba lihat sekali-kali pelayanan kelepasan. Mereka ketakutan ketika disebut nama Yesus. Dan mereka berkata, Tuhan, itu Tuhan. Hantu pun percaya Tuhan. Tapi orang yang menerima dia. Makanya itu saya selalu ujung-ujung daripada saya beritakan Injil sejak zaman saya masih baru bertobat bayi rohani. Saya selalu ujungnya tantang orang untuk terima Tuhan. Dan saya itu belum bisa berdoa, doa makan pun belum bisa. Tapi saya telah belajar satu doa paling penting. Ajak orang terima Yesus. Karena saya juga ucapkan doa itu, jadi itu doa yang saya bisa. Karena itu di Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, mulut harus ngaku, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat-ayat ini yang saya hafali. Khususnya dalam bahasa Inggris. Saya hafalnya di luar memori. Di luar kepala ya. Kita harus menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ujungnya saya selalu tantang orang, maukah kamu mengaku Yesus adalah Tuhan? Mau. Itulah Jeffrey yang saya sebut tadi itu, terima Yesus. Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih. Saya orang berdosa. Saya suruh dia ngikuti. Simple kok. Ngaku dosa. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Tapi saya percaya bahwa engkau mati bagi dosaku. Dan jangan lupa loh ya, kalau engkau mengaku dan percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, engkau dibenarkan dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Dan pada hari ketiga engkau bangkit. Tetap Anda harus menyebut. Apalagi si Jeffrey ini yang dulunya nggak percaya bahwa yang disalibkan di kayu salib itu Yesus. Dia nggak percaya. Dari kepercayaan lamanya dia nggak percaya bahwa Yesus itulah yang disalibkan. Itu bukan Yesus. Saya suruh dia sebut, Tuhan Yesus saya berdosa, ngaku dulu. Yang kedua, setelah itu saya ajak dia untuk mengakui iman. Iman pertama kita ini, aku percaya engkau mati di kayu salib untuk saya. Menebus dosaku. Dan aku percaya engkau bangkit pada hari ketiga. Sekarang masuklah dalam hatiku. Aku menerimamu dalam nama Yesus. Amin. Setelah amin gitu Jeffrey matanya berbinar. Lalu itu retreat saya masih ingat. Dia nangis dan dilawat Tuhan. Pernah satu sesi itu yang saya pimpin sebagai WL-nya. Saya bukan pengkhotbah. Saya nyanyi, saya worship. Itu Jeffrey dilawat Tuhan nangis. Sampai khotbah tidak bisa mulai. Pembicaranya karena lawatan Tuhan. Lewat puji-pujian. Saya masih ingat kok, saya ini dulu worship leader. Saya dulu tuh singer. Bukan mesin jahit, maksudnya saya singer penyanyi. Saya, Jeffrey dilawat Tuhan. Ternyata orang kalau terima Tuhan itu ketemu Tuhan ya. Dibenarkan, diselamatkan. Kita harus menerima Yesus secara pribadi. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pernah sekali saya pakai traktat ini. Saya ketemu orang Mormon. Mormon yang pakai baju putih-putih gitu atau mirip-mirip dengan saksi Yehova. Lalu di sini ada tag namanya, biasanya orang-orang bule gitu. Saya pernah ngomong sama mereka tentang Injil ini. Sekali itu saya masih ingat. Mereka dengan semua doktrinnya ke saya cuma pakai Injil kekuatan Allah, simple. Itu orang berbinar-binar matanya. Yang junior ya, yang senior langsung tarik dia. Dan pergi, let's go. Orang ini gak empuk. Saya bayi rohani padahal, gak bisa goyah. Bukan karena saya siswa sekolah teologi, nggak bisa goyah. Karena Injil kekuatan Allah. Semua doktrin ke sini, diantam semua runtuh. Injil yang masuk. Orang muda itu
bergetar. Waktu saya terus pakai tata, dilihat ini, dia mau nangis. Bapak Ibu Saudara, bukan kita. Kuasa Injil itu pada Tuhan. Kita cuma taat saja. 4 hukum rohani ini berujung ditantang mereka untuk diselamatkan. Ayo 1, 2, 3, 4 munculkan semua. Allah mengasihi kita. Coba katakan sama-sama 1, 2, 3. Allah mengasihi kita. 2, manusia berdosa terpisah. Bukan dan itu, salah non. Manusia berdosa terpisah dari Allah. Tolong ya, dannya dihapus. Ini salah ini. Saya tidak ngasih ini. Manusia berdosa terpisah dari Allah, tidak ada dan. Manusia berdosa itu terpisah dari Allah. Sinners are separated from God. Oke, hapus kata dannya. 3, Yesus satu-satunya, sama-sama 2, 3, Yesus satu-satunya penebusan dosa manusia. 4, kita harus menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kita akan rayakan baptisan. Baptisannya di sebelah situ. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama memuji Tuhan sekali lagi. Nyanyi apa Rio? Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Nyanyikan dari awal, mari kita resapi tentang keselamatan ini. Dan hari ini kita pun harus membuat keputusan. Kasih yang terindah, oh hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta
ruang kaca, baptisan boleh segera dimulai. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Haleluya. Yang terindah. Kita akan menyaksikan mereka nanti dibaptis di sini ya. Oh, haleluya. God bless you my sister. Welcome. Selamat datang dalam kehidupan yang baru. Penuhkan di dalam. Mari kita ulurkan tangan kita ke depan. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah. Haleluya. Kami membaptismu dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam hidupku. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Haleluya, praise the Lord. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Sementara baptisan terus berlangsung dan banyak orang dibaptis hari ini, Anda jangan ketinggalan. Kalau Anda sendiri, apapun agamamu, Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selama ini hanya ikut-ikutan atau bahkan gak ikut-ikutan. Ikut-ikutan pun tidak bahkan. Tapi Anda hari ini datang, Anda tergerak, tahu, oh itu aku. Aku belum pernah sungguh-sungguh melakukan Yohanes 1:12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan, hari ini adalah giliranku. Hari ini kita merayakan baptisan seperti mereka yang dibaptis di sana, persis di situ. Sebagai sebuah demonstrasi bahwa barang siapa berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Sebab yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau hari ini adalah Anda, giliran Anda, ayo menyusul mereka dibaptis setelah usai ibadah itu terus berlanjut. Ini enggak selesai. Terus sepanjang hari ini. Berilah dirimu dibaptis. Di gereja kita, baptisan itu langsung upon belief saat Anda percaya. Tapi nanti Anda harus dimuridkan setelahnya. Anda ikut My Spiritual Journey 1, beberapa kelas-kelas dasar. Itu indah, itu bukan persyaratan untuk dapat sertifikat baptisan, tetapi sebagai kelanjutan. Saya dorong Anda untuk ikut Yesus sungguh-sungguh. Waktunya sudah dekat. Kalau itu Anda hari ini yang perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beberapa orang di sini yang memerlukan itu, segera maju waktu kita nyanyi lagu ini lagi. Kami akan mendoakanmu. Bergilirlah, mulailah, ini giliranmu untuk menerima Tuhan dengan segenap hati. Kalau itu Anda hari ini, this is your day. Hari ini adalah hari bersejarahmu. Anda membuat keputusan baru. Seperti yang saya lakukan 31 tahun lalu di gereja pula. Haleluya. Kasih yang terindah. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Praise the Lord. Haleluya. Untuk inilah gereja berdiri. Hati yang mulia. Yang ada, masih ada yang lainnya, silakan menyusul. Yang belum dibaptis juga, maju ke sini sekarang, kita doakan. Haleluya. Di dalam. Semangat kalau Anda melihat orang lain lagi maju, beri tepuk tangan. Oh, lihat beberapa lagi mulai maju. Haleluya. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku
kita bertepuk tangan nyanyi lagu ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Welcome home, welcome home. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Yang ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Bila sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara yang di depan, mari kita katakan pada mereka, 2, 3, Jesus loves you. Bisa? 1, 2, 3, Jesus loves you. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Bapak Ibu yang di depan sini, boleh ikut saya berdoa. Ikuti kalimat demi kalimat, simple kok. Bisa pejamkan matanya supaya konsentrasi. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Saya mengaku sebagai orang berdosa. Saya butuh Engkau. Masuklah dalam hatiku. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mengaku Engkau mati bagiku di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya Kau bangkit dari antara orang mati. Pada hari ketiga Engkau hidup. Hiduplah dalam diriku. Mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tetap di depan dulu. Kalau Anda belum dibaptiskan, ini waktu yang sempurna. Tapi mungkin waktu kecil dulu pernah ada permandian, ya anggaplah ini peneguhannya waktu Anda dewasa. Saya dorong Anda untuk dibaptiskan hari ini dan bergabung, sungguh-sungguh bergabung bersama dengan komunitas saudara seiman. Supaya Anda bertumbuh, supaya Tuhan ingin memakaimu. Tuhan sangat mengasihi Anda. Kalau boleh, saya minta kepada multimedia untuk tayangkan lagi QR code-nya, termasuk mereka semua tadi yang belum sempat, ya QR code-nya untuk ikut di CG. Ikut CG itu bukanlah paksaan dan bukan jebakan. Saya tidak suka memperlakukan orang dengan menjebak-jebak, saya enggak. Semua itu harus fair-fairan. Tapi kalau Anda tahu bahwa itu adalah kehendak Allah dalam kehidupanmu, segera daftarkan sendiri dah. Enggak usah kita itu dikejar-kejar, di follow up. Biar tenaga yang ada mencari jiwa baru. Mereka-mereka yang masih tersesat. Anda kan sudah di gereja nih hari ini. Anda bisa pakai QR itu langsung klik. Ya, atau nanti bisa minta usher kemudian, tolong ya, saya butuh formulirnya, saya nggak ngerti klik-klikan. Saya seperti Pastor Philip, gaptek saya, gagap teknologi, saya juga nggak bisa gitu-gituan. Formulir, nggak apa-apa, kami akan bantu. Di luar ada welcome lounge nanti. Ya, di setiap gereja kita ini live streaming di mana-mana ada welcome lounge, paling tidak ada welcome corner. Di situ cari pengerja yang ada. Semua mereka pakai kepeknya sudah ada kok, ada tandanya pengenalnya. Di welcome lounge di luar sana apalagi satu ruangan yang didedikasi. Di situ Anda bisa mengenal dan bisa dikenal. Tolong ya, dibimbing.
Saya mau ikuti nasihat Pastor Philip hari ini. Saya mau bertumbuh di sini. Kami akan dengan senang hati melayanimu. Bahkan ada orang-orang yang siap untuk mendoakanmu di prayer corner itu. Dan baptisan ini akan terus jalan. Nanti Anda yang dibaptis ini langsung ke sana ya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Thank you. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Katakan ini. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Anda yang di depan boleh kembali. Duduk. Siapa di sini diberkati hari ini? Praise the Lord, puji Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saya rasa sepatutnya kita bersuka cita dan mengakhiri ibadah kita dengan sorak-sorai. Amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lagu ini adalah lagu yang sangat ekspresif. Nanti waktu kita nyanyikan dengan kunci yang baru, kita nyanyikan dengan begini. Kecaplah itu kan pakai mulut. Seperti merasakan manis pahitnya, tapi Tuhan itu baik. Waktu kita bilang kecaplah, semua kasih Tuhan bukan kiss bye tapi kiss hi, oke? Gitu ya, kecaplah dan lihatlah, begitu ya, bisa ya? Are you ready? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Mari kita lambaikan tangan kita. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, oh syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Siap ya? Kecaplah, kita berikan ekspresi kita. 1, 2, 3. Kecaplah